Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 9 SMP dan MTS yang saya cintai, di sini saya akan membahas soal latihan ujian nasional Bahasa Indonesia SMP MTS untuk materi menyunting ejaan. Namun terlebih dahulu, sebelum saya membahas, saya akan sampaikan beberapa tips. Yang pertama, kuasailah semua materi Bahasa Indonesia yang diujian nasionalkan, yang mencakup 5 materi. Yang pertama, membaca non-sastra. Kedua, membaca sastra. 3, menulis terbatas. 4, menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Dan yang terakhir, menyunting ejaan dan tanda baca. Insya Allah, kalau kalian kuasai kelima materi itu, kalian mengerjakan soal ujian nasional Bahasa Indonesia tahun 2020 ini akan mudah dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan nilai maksimal yaitu 100, karena tidak ada soal esai dalam ujian nasional nanti. Yang kedua, untuk mengerjakan soal, kalian bisa baca dulu soalnya, kemudian baru melihat stimulusnya agar kalian lebih memahami soal. Ya, jangan membaca stimulus baru membaca soal. Ya, kita balik, membaca soal dulu, baru kemudian lihat stimulusnya. Ya, itu pesan dari saya. Langsung saja mari kita bahas satu persatu dari nomor 1 sampai 10 untuk soal latihan materi menyunting ejaan. Soal yang pertama, kita lihat soalnya. Kata yang salah penggunaannya pada kalimat tersebut. Kalimatnya berbunyi, sekolah memberi sanksi kepada siswa yang memenangkan lomba penulisan karya ilmiah. Di sini kelihatan sekali kalimat ini tidak logis. Kenapa? Karena siswa yang memenang lomba malah diberi sanksi atau hukuman. Harusnya di sini diberi hadiah. Jadi ada kesalahan di kata sanksi. Jawabannya. Kemudian nomor 2, kalimat yang menggunakan kata tidak sesuai kaidah. Mari kita lihat nomor 1, 2, 3, dan 4 di sini ada kata yang tidak sesuai kaidah. Bukan kalimatnya yang tidak sesuai, tapi kata yang tidak sesuai. Nomor 1 mungkin kata biskuit, tapi kita lihat di KBBI biskuit memang seperti ini karena sudah diserap di bahasa Indonesia. Kedua, biskuit memiliki istilah yang berbeda-beda di berbagai wilayah di dunia. Asal kata biskuit dari bahasa Latin. Bahasa Latin biscoctus itu benar ditulis miring karena bahasa asing. Kemudian yang keempat ada kata di sini kelihatan sekali prosen. Prosen di sini tidak sesuai kaidah karena yang baku adalah persen. Jadi sudah ketemu jawabannya nomor 4. Nomor 3. Kalimat dengan ejaan yang salah. Kalimat dengan ejaan yang salah terdapat pada kalimat. Ejaan yang salah atau adakah di nomor 1, 2, 3, dan 4? Dilihat semua ejaan yang salah, tentu ini berkaitan dengan kebakuan kata. Kalau dengan ejaan yang salah, kalau tidak kebakuan kata, huruf kapitalnya, tapi ini sepertinya bukan huruf kapitalnya. Kita lihat di sini, sambil menghirup udara segar. Menghirup itu dari kata dasar hirup, mendapat imbuhan me, ini tidak luluh, jadi tetap menghirup. Sudah betul. Yang nomor 2, harus menghindari paham sekuler. Paham di sini memang sudah tepat kalau pakai P bukan F. Yang ketiga, menghisap aroma kopi. Menghisap itu dari kata dasar isap, jadi bukan hisap, jadi bakunya mengisap. Di sini sudah ketemu yang salah, tetapi untuk lebih meyakinkan kita lihat nomor 4, mengandung kuman penyakit racun termasuk makanan higienis. Higienis di sini ini sudah baku, bukan higienis tapi memang pakai higienis. Jadi ketemu jawabannya 3 ada di C. Nomor 4, kalimat yang menggunakan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat, lagi seperti yang nomor 3, tapi yang nomor 3 tadi yang salah.
Sedangkan yang keempat ini yang tepat. Ini juga harus kalian cermati, jangan sampai tidak teliti di sini ya. Ejaan yang tepat. Gual. Gual di sini masih bahasa asing, diserap menjadi gul, jadi salah. Kemudian yang kedua ada kata press. Press di sini kalau bahasa asing memang 2, kalau sudah diserap menjadi press, S-nya 1 saja, jadi masih salah. Nomor 3, faktor ekstrinsik. Ekstrinsik di sini adalah lawan intrinsik, jadi K-nya harusnya di sini setelah K ada S. Jadi ini masih salah. Kita lihat yang keempat, harusnya itu jawabannya. Korban kecelakaan di Jalan Sudirman segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Ambulans kalau dalam bahasa asing masih memakai ambulans, kalau diserap dalam bahasa Indonesia akan menjadi ambulans pakai S. Ya, ini yang sudah baku. Jadi ketemu yang ejaannya tepat adalah kalimat keempat ada di D. Kemudian nomor 5. Ibu Anita, nih, perbaikan ejaan kalimat diperbaiki ini salah. Jadi harus diperbaiki, ini kelihatannya ada pada huruf kapitalnya. Ya, kita lihat Ibu Anita, Anita nama diri, jadi Anita hanya harus kapital. Membeli kacang Bogor. Kacang Bogor itu adalah nama-nama jenis kacang. Jadi ada kacang Bogor, kacang bawang, kacang mete dan sebagainya. Itu bukan menunjukkan asalnya, bukan menunjukkan daerahnya. Nah, jadi B-nya di sini kecil. Kita lihat yang kecil hanya ada di D. Nah, tapi agar lebih meyakinkan kita lihat penggunaan pasar Beringharjo. Ya, pasar Beringharjo karena ada Beringharjonya, maka pasar B-nya kapital karena menunjukkan nama geografi. Demikian juga dengan jalan, ya, Jalan Wates. Jalan Wates J-nya kapital karena ada watesnya. Tapi kalau hanya jalan saja J-nya tetap kecil. Kemudian untuk hari Minggu, karena Minggu ini nama hari di sini, maka M-nya harus kapital, sedangkan harinya tetap kecil hanya karena untuk penulisan hari, bulan, tahun tetap kecil, baru belakang yang kapital. Jadi jawabannya sudah ketemu adalah D. Kita lanjutkan nomor 6. Hai gadis manis, sedang apa? Sudah ditunggu kakak di masjid. Ini adalah kalimat langsung yang menyapa seseorang. Seseorang itu siapa? Gadis manis. Untuk semua sapaan itu huruf kapital awalnya. Misalnya gadis manisnya diganti adik. Hai adik, sedang apa? Adik di situ A-nya kapital karena berbicara langsung dengan orang kedua yaitu adik. Di sini juga berbicara langsung dengan orang kedua yaitu gadis manis. Jadi gadis manis G dan M-nya kapital. Jawabannya A. Nomor 7. Kata yang tidak sesuai kaidah, apakah A, B, C, atau D? Nah, begini kita sudah lihat saja nih dari kaidahnya, sekadar itu sudah sesuai karena memang pakai A. Olahraga itu juga digabung, sudah sesuai. Cuci mata itu juga dipisah, bukan digabung. Jadi mungkin tingkah laku, tapi tingkah laku itu juga dipisah. Nah, mungkin ini ada kesalahan pemilihan kata. Kita lihat berbagai tingkah laku ada di alun-alun Kidul, mulai dari olahraga sampai sekadar cuci mata. Nah, tingkah laku kok olahraga dan cuci mata itu harusnya adalah kegiatan di sini. Kegiatan, jadi pilihan katanya tidak sesuai, jadi jawabannya A. 8. Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau kalimat berarti ini kalimatnya tidak sesuai kaidah, berarti ini keefektifan kalimat. Nah, mari kita lihat mana yang tidak efektif. 1. Tidak semua perempuan mempunyai bentuk kaki yang jenjang. Sudah efektif, oleh karena itu menggunakan sepatu hak tinggi, solusinya itu juga efektif. Nomor 3, selain agar supaya. Nah, ini langsung ketemu agar supaya, karena kata agar sudah bermakna sama dengan supaya, jadi berlebihan kalau pakai dua-duanya dalam sebuah kalimat. Nah, ini yang kalimatnya membuat tidak sesuai kaidah. Jadi jawabannya nomor 3. Sedangkan nomor 3 ada di B bukan di C. Ya, ini juga harus dicermati ya, oleh kalian semua. Nomor 9. Soalnya kalimat dengan ejaan yang salah lagi. Yang salah
mana ini dengan ejaan yang salah, berarti bukan efektifnya tapi ejaannya ada yang salah ya. Apakah nomor 1, 2, 3 atau 4? Nomor 1, tubuh orang yang menderita diabetes tidak mampu memproduksi insulin. Ini adalah kata memproduksi atau memproduksi ya, karena di sini kata dasarnya produksi, jadi awalnya memakai gugus konsonan 2 atau klaster PR, maka tidak luluh karena yang awalannya KTSP saja yang luluh ya. Memukul bukan mempukul. Ini produksi sama dengan memproses, sama dengan memprotes, mentransfer dan sebagainya, tidak luluh ya. Jadi ini sudah sesuai kaidah. Yang nomor 2, mutu obat generik atau generik. Nah, bacanya memang generik tetapi tulisannya generik. Ini sudah sesuai kaidah juga. Nomor 3, penggunaan LCD proyektor untuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran itu dari kata dasar pelajaran, mendapat buan p akan luluh karena pelajaran, p jadi pembelajaran. Ini juga sudah tepat. Sekarang yang 4, ajak Amsterdam lolos ke semifinal Liga Champions dengan agregat. Agregat itu hasil ya. Agregat itu dalam bahasa asing memang pakai e, tapi sudah diseram ke Indonesia harusnya tidak pakai e lagi. Jadi ini yang masih salah. Ini ada di kalimat keempat, jawabannya D. Selanjutnya nomor 10, kalimat yang menggunakan ejaan yang tepat. Ini berarti ada ejaan yang salah lagi di setiap kalimat ya. Di 3 kalimat ini ada yang pakai ejaan yang salah, sedangkan 1 kalimat sudah betul. Mari kita lihat satu persatu. Seorang dokter di Rusia diduga melakukan malpraktik. Nah, ini malpraktik di sini sudah baku atau belum? Mungkin kalian mengira ini sudah baku, tapi ternyata bakunya adalah malapraktik. Jadi pakai a setelah huruf L, malapraktik. Jadi ini salah. Kemudian yang kedua, gigi ginsul ini tumbuh disebabkan, bacanya gingsul. Tulisannya juga harusnya pakai G, gingsul. Jadi ini salah lagi. Nomor 3, ia bekerja di gerha yang menjulang tinggi. Gerha di sini adalah gedung, kata lain gedung. Tulisannya memang gerha. Kadang orang nulisnya geraha ya, tapi yang baku adalah gerha. Inilah yang baku. Tapi untuk lebih meyakinkan, lihat nomor 4 dulu. Data kependudukan keluargaku disimpan di almari. Almari itu tidak sesuai kaidah. Yang betul adalah lemari. Jadi yakin kalau memang gerha yang tepat. Jadi jawabannya nomor 10 adalah C. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembahasan soal menyunting ejaan nomor 1 sampai nomor 10. Masih ada nomor-nomor yang lain selanjutnya, tapi akan saya bahas di tayangan berikutnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.